Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul lagi di majelis, di antara majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, di rumahnya ini, maka Allah juga kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada surat baru, surat An-Nazi'at yang ada di dalam juz 30, dan sebelum kita baca ayat maupun tafsir dari kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir serta beberapa tafsir-tafsir yang lain, maka kita akan membaca ayat-ayat atau surat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keberkahan dan juga ketenangan dan faedah-faedah yang lain di balik bacaan kita. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka surat An-Nazi'at baik di HP maupun di mushaf. Saya akan baca, kemudian nanti mohon untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a-inna lamarduduna fil hafirah. A-idza kunna 'idhaman nakhirah. Hati-hati di sini na-nya itu, nunnya itu ada matnya. Kunna 'idha. Lanjut. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun
واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى ini yang panjang hamzahnya ayatal ya fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa'asa thumma adbara yas'a فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى di situ ana itu dibaca pendek ya ana rabbukum kecuali kalau berhenti di situ ya فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها boleh diwasal boleh berhenti رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها Maknanya pendek. Ila rabbika muntahaha Innama anta munziru man yakhshaha Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayatnya. Dan pada hari ini, pada zaman ini, orang yang atau di negeri kita ini khususnya sudah ada yang mensurvei bahwa lebih dari 50% kaum muslimin ya, itu belum bisa membaca Al-Qur'an. Itu realitanya ya, realitanya memang seperti itu. Maka marilah kita berusaha dan kita mengusahakan untuk diri kita, keluarga kita, untuk benar-benar bisa membaca Al-Quran. Minimal itu berusaha untuk baru baca. Belum lagi misalnya mempelajari apa sih isinya, kandungannya. Demikian juga mengamalkan serta mengajarkannya kembali. Sementara telah jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik belajar dan mengajarkan cara membacanya maupun belajar dan mengajarkan kandungannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini surat Makkiyah, turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Kandungan garis besar dari surat surat An-Nazi'at ini yang berjumlah 46 ayat. Itu ada 4 isinya kandungannya. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 14 bercerita tentang ahwalu qiyamis sa'ah. Bercerita tentang kengerian-kengerian yang ada pada hari kiamat. Itu ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mulai dari ayat 15 hingga 26 Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada pembahasan yang kedua, yaitu qissatu Musa
wa Fir'aun. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemudian bagian yang ketiga, ayat yang ke-27 hingga ke-33 berisikan tentang min mazahiri qudratillah, di antara fenomena-fenomena kemahamampuan Allah, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang keempat, mulai dari ayat 34 hingga 46, berisikan tentang tabi'u qiyamil qiyamah, hal-hal yang menyertai terjadinya hari kiamat tersebut. Hal-hal yang menyertai atau mengiringi kejadian hari kiamat tersebut. Jadi 4 kandungan dari surat An-Nazi'at ini. Yang pertama, kengerian hari kiamat. Yang kedua, tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Yang ketiga adalah tentang fenomena kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hal-hal yang menyertai kejadian pada hari kiamat tersebut. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ayat pertama hingga ayat yang ke-14 yang berisikan tentang ahwal qiyamis sa'ah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Tafsirnya atau artinya, demi an-nazi'at, para malaikat yang mencabut, gharqa, dengan keras, mencabut dengan keras. Maksudnya, aqsamallahu bil malaikati allati tajzibu arwahal kuffari bisyiddatin wa 'unf. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya yang bertugas untuk mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman dengan keras dan kasar. Dengan keras dan kasar. Kemudian di ayat selanjutnya Allah lanjutkan, wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta maksudnya, wa aqsama bil malaikati allati tastallu arwahal mu'minina bisuhulatin wa yusr. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman, roh-roh orang beriman, tetapi dengan suhulah, dengan mudah dan lembut. Dengan mudah dan lembut. Dua ayat ini, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya yang mereka memiliki tugas masing-masing. Orang kafir yang tidak beriman dicabut nyawanya dengan keras. Adapun orang yang beriman, maka dicabut nyawanya dengan lembut dan mudah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang yang tidak beriman itu dicabut nyawanya dengan cara seperti itu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah pun mencintai bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Ya Rasulullah, setiap kita ini kan enggak suka mati. Semua kita enggak ada yang suka mati. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisal amru dzalika, bukan begitu maksudnya. Ya. Lakinnal mu'mina, maksudnya adalah orang mukmin itu, idza ja'ahu ajalu, apabila ajalnya sudah datang, yubashsharu bi rahmatin minallahi wa ridwanin fayuhibbu liqa Allah. Orang mukmin itu ketika mereka didatangi ajalnya, mereka mendapatkan bisyarah, kabar gembira
dengan rahmat Allah, dengan keridhaan Allah, sehingga dia berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah sampai akhir hayat mereka, akan turun kepada mereka malaikat Allah di akhir hidupnya. Ini masih di dunia ini, yang akan memberikan mereka kabar gembira, alla takhafu, enggak usah takut, wala tahzanu, enggak usah sedih, wa abshiru, bergembiralah dengan surga yang engkau dijanjikan selama engkau di dunia. Maka mendapatkan kabar gembira seperti itu, dia pengen bertemu dengan Allah. Sehingga ketika mereka dicabut nyawanya, orang-orang beriman itu jiwanya itu mudah, sebagaimana disebutkan bahwasanya mudahnya roh orang beriman keluar itu seperti suatu simpul tali simpul itu, yang dia itu sekali tarik maka lepas gitu simpulnya. Ya, misalnya mungkin kayak simpul apa itu, simpul sepatu, sekali tarik set lepas. Nah, ini apa permisalan atau gambaran tentang bagaimana roh orang beriman itu mudah untuk dicabut. Sedangkan orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika hendak berpisah dari kehidupan dunia ini, mereka teringat kembali dengan hal-hal yang buruk yang mereka sudah lakukan. Oh, saya tidak beriman, saya tidak sholat, saya tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya. Bagaimana saya akan bertemu dengan Allah kelak? Sehingga dia tidak mau bertemu. Tetapi harus apa? Harus keluar itu nyawa. Maka malaikat mencabut. Dia mencabut dengan keras dan bengis, sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapati bahwasanya mereka telah dicabut nyawanya dalam keadaan yang tidak mengenakan. Terkadang orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan pelajaran buat kita. Ketika mereka meninggal, maka muka mereka itu terkadang tidak menampakkan kegembiraan. Seakan-akan mereka ini sedih bercampur dengan takut, bercampur dengan penyesalan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ayat yang ketiga, Allah masih bersumpah was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Wa aqsama bil malaikati allati tasbahu minas sama'i ilal ardi bi amrillah. Allah bersumpah dengan malaikatnya yang tasbah, berenang. Maksudnya berenang di sini, berenang antara langit dan bumi. Mereka cepat sekali meluncur untuk membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga ini. Dan ini menunjukkan bagaimana cepatnya malaikat Allah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa, demi yang berkejar-kejaran. Apa maksudnya? Wa aqsama bil malaikati allati tasbiqu ba'daha fi ada'i amrillah. Demi malaikat-malaikat yang mereka saling berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan faedah kepada kita, ya, agar kita itu berlomba-lomba dan cepat dalam melaksanakan kebaikan. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan begini, man nafasaka fi dinik fanafishu, wa man nafasaka fi dunyak fa'alqiha fi nahrihi. Orang yang mengajakmu berlomba-lomba dalam urusan akhirat, maka kamu sambut. Diajak berlomba-lomba dalam misalnya apa? Ya, dalam masalah sholat berjamaah.
dalam masalah ketaatan, sedekah, dalam masalah perbuatan baik, maka apa? Kamu sambut. Tetapi orang yang mengajakmu berlomba-lomba dalam urusan duniawi, fa'alqiha fi nahrihi. Udah, biarkan saja dia, nggak usah dilayani, tidak usah diladeni. Ya. Ini pesan beliau Imam Al Hasan Al Basri. Allah melanjutkan, fal mudabbirati amra, demi malaikat juga yang mudabbir, yang mereka ini Allah tugasi urusan-urusan. Wa aqsama bil malaikati allati tanfudhu ma amarahumullah bihi min qada'ihi. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan untuk mereka laksanakan. Min qada'ihi, dari keputusan-keputusan Allah. Mithlul malaikati al-muwakkalina bi a'malil ibad. Contohnya malaikat-malaikat yang mereka diserahi urusan untuk mencatat amal-amal hamba. Aqsama bidzalika kullihi, Allah bersumpah dengan semua malaikat-malaikat itu. La yub'atsannahum lil hisabi wal jaza, bahwasanya Allah bersumpah benar-benar Allah akan bangkitkan manusia semuanya untuk menghadapi hisab, penghitungan amal, wal jaza, dan juga pembalasan, penghitungan dan pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang banyak, ya, diserahi urusan. Ada yang diserahi urusan untuk meniupkan ruh, ada yang diserahi urusan untuk mencatat amal hamba, ada yang diserahi urusan untuk mencabut nyawa, dan alangkah banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki hikmah dalam penciptaan malaikat. Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah membutuhkan dan butuh dibantu, bukan itu. Tetapi Allah menciptakan malaikat, di antara hikmahnya adalah agar kita bisa melihat kebesaran Allah. Satu malaikat misalnya malaikat Jibril alaihissalam, besar, kuat, qawiyul amin, terpercaya. Yang malaikat Jibril ini punya 600 sayap. Satu sayapnya itu kalau di ukur itu bisa menutupi antara ufuk barat dan timur. Maka nggak ada apa-apanya manusia yang kecil. Nah, ketika manusia mengetahui dan meyakini, mengimani ada malaikat Allah yang seperti itu, besar dan kuatnya, maka penciptanya Allah, Allahu Akbar, Allah itu lebih apa? Lebih besar lagi. Itu maksudnya. Jadi bukan Allah itu butuh malaikat, enggak. Allah itu Al-Ghani. Allah enggak butuh malaikat, Allah enggak butuh semua makhluknya, enggak. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha tidak membutuhkan. Itulah hikmah di antara hikmah-hikmah penciptaan malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tahtazzul ardu 'inda nafkhatil ula. Ingatlah pada hari di mana tahtazzul ard, bumi akan bergoncang. Dan itu terjadi ketika tiupan yang pertama dari malaikat siapa? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala atau trompet. Namanya malaikat apa? Israfil. Ya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, yang memang Allah tugaskan dia untuk meniup sangkakala tersebut, maka bumi akan hancur. Bumi akan hancur. Alam semuanya berubah keadaannya. Dan mati semuanya makhluk hidup yang masih tersisa. Ini sebagaimana Allah sebutkan misalnya di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang itu berjatuhan, dan seterusnya. Atau surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat, ketika langit itu apa? Terbelah.
Surat Al-Infitar, idza samaa'un fatarat, ketika langit infitar, meledak, ya. Ini semuanya akan terjadi kapan? Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala tersebut. Yauma tarjufu ar-rajifah. Ketika itu tatba'uha ar-radifah. Tatba'u hadhihi an-nafkhata nafkhatun tsaniyah. Tiupan yang pertama, langit hancur, bumi itu hancur, semuanya berubah, ya. Lautan menjadi apa? Api. Ketika itu ada tiupan yang kedua atau diikuti oleh tiupan yang kedua. Ketika tiupan yang kedua tersebut terjadilah qulubun yauma idzin wajifah. Qulub, hati-hati ba'dhin nas, sebagian manusia, fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut, khaifah, ketakutan. Kenapa? Karena ketika tiupan yang kedua dibangkitkan manusia. Manusia itu siapa? Yo kita. Nanti kalau kita sudah mati, sudah jadi abu, sudah jadi tanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali kita. Dan semua manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir, semuanya akan bangkit menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa barazu lillah al-wahidil qahhar. Mereka akan keluar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa dan maha memiliki paksaan, maha memaksa, al-qahhar. Mereka semuanya akan bangkit. Kita akan bangkit dalam keadaan hufatan, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu, auratan, enggak pakai baju, ghurlan, dalam keadaan kulub, zakar itu kembali lagi, alias tidak disunat, ya. Sebagaimana Allah mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami dahulu memulai penciptaan seperti itu, maka kami akan kembalikan seperti itu. Kita lahir dari perut ibu kita belum disunat, belum disunat, ya. Akan dikembalikan seperti itu. Qulubun yauma idzin wajifah. Nah, sebagian manusia ada di antara mereka yang sangat takut keadaan mereka ketika dibangkitkan. Pandangan mereka tertunduk. Allah mengatakan absaruha khashi'ah yadhharu ala absariha atharu dhillah. Kata penafsir di sini, tampak pada pandangan-pandangan mereka itu jejak-jejak kehinaan. Lesu, tertunduk, lemes, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Asy-Syura tentang keadaan mereka. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Engkau perhatikan, engkau akan melihat ketika mereka itu dibangkitkan dan dihadapkan pada hari kiamat, maka mereka ini khashi'ina minadh-dhul, tertunduk karena saking merasa lesu dan hina. Yanzuruna min tarfin khafi, pandangan mereka ini apa? Lemes, ya. Mereka mengatakan, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka di sini maksudnya orang-orang yang ketika dibangkitkan mereka itu dalam keadaan tertunduk lesu. Dahulu ketika di dunia mereka mengatakan begini, a inna lamardudun, apakah kita hal narji'u ilal hayati ba'da an mutna, apakah mungkin kita ini kalau sudah mati terus kemudian hidup lagi? Ini kata siapa? Kata orang-orang yang ingkar dan kafir terhadap kebangkitan. A'idza kunna 'idzaman nakhirah, a'idza kunna 'idzaman, apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang, 'idzaman nakhirah, ya, menjadi tulang belulang yang lapuk, lantas kami narji'u ba'da dzalik, dibangkitkan lagi, apakah mungkin? Ini bentuk keingkaran orang-orang kafir tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.
keraguan-keraguan seperti ini itu umurnya sudah tua. Artinya apa? Dari sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu Rasul yang diutus kepada para umat mereka. Umat mereka itu rata-rata apa? Mengingkari tentang apa? Kebangkitan. Silakan nanti dilihat di surat Hud atau surat Al-A'raf, ya, atau surat Syu'ara yang berisikan tentang kaum-kaum terdahulu. Mereka ini nggak percaya. Kenapa? Nah, ini logika duniawi, ya, mereka pakai. Dan hari ini masih ada orang-orang yang mereka nggak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena selama-lamanya namanya proses kebangkitan itu akan tidak bisa dijangkau dengan akal. Tetapi bukan tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran banyak agar manusia itu berakal. Oh, Allah itu mampu. Ini sesuatu hal yang masuk akal, ya. Tetapi memang bagaimananya tidak bisa dijangkau dengan akal. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita hujan. Hujan itu Allah turunkan dari langit, membasahi bumi. Kita lihat di depan pekarangan kita, tadinya nggak ada tanaman, terus udah kering kerontang, ada hujan tiba-tiba muncul aja tuh, entah itu tanaman, entah itu rumput, itu makhluk hidup. Loh, kok bisa? Allah Subhanahu wa taala yuhyil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Allah itu menghidupkan tanah setelah sebelumnya apa? Mati. Begitulah kebangkitan itu. Maka mudah bagi Allah untuk menjadikan orang yang sudah mati terus apa? Hidup lagi, ya. Dan secara logika bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita yang tadinya tidak ada, terus ketika kita mati, maka untuk mengembalikan lagi kita lebih mudah. Logikanya kan begitu. Lebih susah bikin yang pertama ketimbang sekedar mengulangi, ya. Allah mengatakan begitu. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan. Kemudian Allah akan mengulang lagi, mengembalikan lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Tentu ini lebih mudah. Anak kita mainan Lego, nyusun ini, bikin rumah, ya kan? Awalnya susah. Terus ketika kemudian Legonya dibongkar sama adiknya, ya, atau misalnya hancur, tentunya lebih mudah untuk membuat lagi Lego atau bentuk rumah atau mobil yang sudah pernah dia buat. Ini masuk akal, ya. Maka kebangkitan ini hal-hal yang benar-benar secara akal sehat itu yakin pasti ada, dan secara dalil benar-benar kita akan dibangkitkan. Nah, umumnya orang-orang kafir dari dulu sampai hari ini mereka sukanya nantang apa? Coba kalau memang kita dibangkitkan, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin, datangkan moyang-moyang kami yang sudah dikubur kalau memang kamu benar kebangkitan itu ada. Itu paling gitu alasannya, paling gitu, mentoknya begitu. Coba ini yang sudah mati, ya, mbah moyang kita, bisa nggak datang kembali kalau memang kebangkitan itu ada? Tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak menjadikan hal tersebut, tetapi Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita tuh yakin. Karena kalau misalnya ya itu dibangkitkan terus kemudian mereka cerita, ya semuanya beriman, tidak ada lagi artinya ujian keimanan, ya. Ini kan masalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alasan mereka atau perkataan mereka. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka mengatakan idza raja'na takunu tilka raj'atu khasiratan maghbunan sahibuha. Andaikan kita dibangkitkan, maka kita ini termasuk orang-orang yang rugi, ya. Kita ini apa?
kita ini termasuk orang-orang yang rugi, kata mereka. Karena mereka selama hidup di dunia tidak mempersiapkan untuk itu. Nah, ini maksudnya adalah mengejek. Wah, kita dibangkitkan, wah kita rugi dong, karena kita nggak bersiap-siap untuk hari tersebut. Mereka ini sebenarnya apa? Maksudnya mengejek. Tilka idzan karratun khasirah. Allah lanjutkan ayat yang ke-13. Fa innama hiya zajratun wahidah. Kata Allah, amrul ba'tsi yasir. Sesungguhnya membangkitkan itu perkara mudah. Fa innama hiya sayhatun wahidatun minal malakil muwakkali bin nafkh. Hanya dengan sekali tiupan dari malaikat yang Allah serahi untuk meniup sangkakala, maka semua manusia dibangkitkan. Ya, semua manusia dibangkitkan dari awal hingga akhir. Allah mengatakan di surat Yasin, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Hanya dengan sekali teriakan, maka semua mereka itu hadir. Semua manusia itu akan apa? Hadir, ya. Nah, ini ayat atau ayat-ayat yang ada pada bagian yang pertama. Terakhir, faidahum bisahirah. Ayat yang ke-14, faidal jami'u ahya'u ala wajhil ard. Maka ketika itu tiba-tiba semuanya itu hidup, ba'da an kanu amwatan fi batniha, setelah sebelumnya mereka semuanya terkubur di perut bumi, di perut bumi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, selesailah bagian yang pertama dari surat An-Nazi'at yang berisikan tentang kengerian hari kiamat. Kengerian hari kiamat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang kedua dari surat An-Nazi'at yang berisikan tentang apa? Bagian kedua, kisah Nabi Musa versus Fir'aun. Sebagai pengantar bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam itu termasuk kisah yang paling banyak terulang di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat itu di surat Al-Baqarah itu ada. Demikian juga di surat Al-Maidah itu ada. Surat Al-A'raf itu banyak. Surat Al-Qasas, ya, dan surat-surat yang lain terulang banyak, termasuk di sini surat An-Nazi'at. Nah, di antara sirnya wallahu alam adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dijadikan berulang-ulang karena Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel, yang Nabi Musa alaihissalam itu, ya, menjadi contoh dan teladan bagaimana sabarnya beliau menghadapi Bani Israel, dan dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi seperti umatnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, yang mereka itu menjadi permisalan dan percontohan dalam urusan ngeyel, dalam urusan susah untuk kemudian apa? Menerima keimanan dengan mudah. Mereka nantang, ya, arinallaha jahr, kami pengen ngelihat Allah langsung. Itu permintaannya siapa? Permintaannya umat Nabi Musa alaihissalam atau sebagian dari mereka. Kurang ajar. Ketika mereka diminta untuk berjihad fisabilillah, mereka bilang, idhab anta wa rabbuk. Kamu aja dan Musa yang berangkat. Kami nunggu di sini. Nyuruh nabinya untuk berperang bersama dengan Allah menghadapi musuh-musuh mereka sendiri. Dan banyak sekali kalau kita lihat bagaimana sepak terjang kaumnya itu Bani Israel. Sementara Bani Israel itu Allah selamatkan dari Fir'aun. Fir'aun wa ma adraka ma Fir'aun. Tahukah Anda siapa Fir'aun? Fir'aun itu percontohan dari makhluk yang lancang untuk kemudian apa? Mengaku sebagai Allah. Berbuat kejam kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut manusia sama Fir'aun itu. Takut. Tetapi Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari Fir'aun
Dan ternyata kaumnya itu tidak mengambil pelajaran itu. Bahkan mereka itu ya melakukan hal-hal yang menjadikan Nabi Musa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh Musa telah disakiti oleh kaumnya lebih daripada aku disakiti, tetapi dia bersabar. Ya. Tetapi dia bersabar. Nah, kisah Nabi Musa dan Firaun ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi kedua ba'da Isya insyaallah. Sudah ada Pak ya? Wallahu a'lam bishawab.